Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala kasratul khuta ilal masajid. Rawahu Ahmad. Kita doakan guru-guru kita semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, keluarga besar BKKM Cinere, harapan besar kita, kumpulnya kita di sini nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan Isra Mi'raj, Bapak lihat ini ayatnya tadi sudah dibacakan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang menjadi kajiannya adalah kenapa Nabi Isra-nya dari masjid ke masjid. Kenapa bukan dari rumah Nabi ke masjid? Saya ulangi lagi, di ayat itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Isra-nya Nabi dari masjid ke masjid. Kenapa bukan dari rumah Nabi? Kenapa dari mimbaiti? Kenapa tidak dari rumah Nabi ke masjid? Tapi di ayat itu Isra-nya Nabi dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata jawabannya ketika Nabi masuk surga, satu-satunya bangunan yang masuk surga itu masjid. Bangunan yang megah, hotel yang megah, tidak jaminan dan hotel tidak ada masuk surga. Sekelas apapun itu hotel, hotelnya mahal. VVIP, very very important person. Do you understand? Udah ya saja. Bapak masuk hotel yang begitu mahal, ada nggak sholat tahiyat hotel? Ada nggak Pak? Tapi Bapak masuk ke masjid, ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah tahiyatun. Bapak masuk mall, mall apa mall? Mall. Bapak masuk mall, Bapak masuk apartemen, tidak ada sholat tahiyat mall, tidak ada sholat tahiyat apartemen, walaupun itu masjidnya sudah tua renta, tetap ada sholat sunnah, pahala sunnah, yaitu sholat tahiyat. Mas Pak, kita lihat apa sih arti tahiyat? Tahiyat itu menghormati, takziman wa takriman, tahiyatul masjid, dan menghormati itu tahiyat masjid, menghormati satu-satunya bangunan yang masuk surga itu masjid. Ada yang nanya, emang beneran Ustadz? Mana dalilnya? Ada yang nanya begitu Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannati. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang bangun masjid itu nanti Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu. Ini saya ada dialog ini pakai bahasa Indonesia aja Pak, nih kalau panjang redaksi. Ketika Nabi masuk surga, itu Nabi ngelihat masjid-masjid Pak.
Ya masajid annakum bil jannah, wahai masjid-masjid, engkau sudah masuk surga. Mandu iya, siapa yang engkau akan panggil? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi, yang keempat Masjid Kuba, yang kelima Masjid Qiblatain. Masjidnya mah pasti masuk surga, yang belum pasti ini kita. Betul maksudnya Pak? Tapi Bapak lihat itu Nabi dialog. Ya masajid, wahai masjid, annakum fil jannah, engkau sudah masuk surga. Siapa yang engkau akan panggil? Ada dua orang yang nanti dipanggil masjid. Ini Masjid Baitur Rahman masuk surga. Ada dua orang yang nanti dipanggil Masjid Baitur Rahman. Kira-kira siapa Pak yang pertama? DKM? Bukan DKM. Merbuat? Bukan merbuat. Ini dua orang nih. Tukang ajan? Bukan tukang ajan. Imam? Orang kata bukan imam. Nih Pak yang dipanggil. Yang pertama nih. Secara redaksinya ya. Yang pertama adalah man anfaqa amwalahu ilal masajid. Yang pertama yang dipanggil orang yang menginfakkan hartanya ke masjid. DKM. Iya, termasuk DKM, ilokan gak keimpak. Udah otomatis. Yang kedua, ya'muru masajidallah, orang yang meramaikan masjid. Apa Ustadz bedanya yang infak sama yang ramein? Beda. Yang infak pasti ramein, yang ramein belum tentu. Paham maksudnya Pak? Gampang dah, Bapak nih, contoh banget nih, sholat Jumat. Di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, nyelip dikit 2.000, kira-kira yang masuk kotak mana Pak? Ini nyelip dikit di bawah ya. Kenapa yang nyelip dikit yang dicomot itu ya? Terakhir saya tanya, 2.000 cakep, 2.000 lecek. Jujur amat rumahnya ya. Yang lecek ya. Jangankan Bapak masuk masjid dari tadi sholat subuh berjamaah. Jangankan baca salawat Nabi, mendengarkan Quran, kita taklim saat ini. Begitu mulianya masjid, Nabi kumpul dengan sahabat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai sahabat, mau kagak saya kasih amalan? Itu amalan bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Apa ya Rasulullah? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami pengen tahu amalan bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Qala kasratul khuta ilal masajid. Nabi menjawab, amalan bisa ngapus dosa, bisa mengangkat derajat. Kasratul khuta ilal masajid, banyakin langkahnya ke masjid. Masya, belum ngaji, belum sholat, belum ibadah yang lain, langkah doang itu menghapus dosa. Jadi ini Ustadz Ahmad Dasuki yang rumahnya dekat masjid, muter dulu seharusnya ini. Tol dulu sono tadi Pak tuh. Oh mau kemana Bang? Mau ke Masjid Baitur Rahman, kok muter? Biar setiap langkahnya menghapus dosa. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya ke masjid kagak langkah, nggak jalan kaki. Kenapa Pak? Saya Ustadz kalau ke masjid naik motor, itu gimana ngitungnya Ustadz? Saya bilang hitungnya perputaran pentil. Tuh pentil muter 1, 2. Kita masih protes juga Pak. Ustadz pentilnya ada 2, jadi kali 2. Tuh sampai segitunya Pak. Masya Allah. Jadi langkah ke masjid, hikmah Isra Mi'raj itu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ternyata Bapak sekalian, makna dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini pesannya adalah begitu mulianya masjid. Di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun ilal masajid. Di antara 7 golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar adalah orang yang hatinya keikat nih Pak. Nih hadisnya mu'allaq. Apa mu'allaq? Hatinya keikat sama masjid.
Bahasanya qalbuhu. Apa hubungannya Ustaz? Ternyata jarak rumah sama dekat masjid itu bukan itu yang bikin ngaruh. Yang bikin ngaruh hatinya keikat kagak sama masjid. Rumahnya nempel dekat masjid, Pak. Kalau hatinya kagak keikat, itu orang keder mulu, keder, kagak nemu halaman masjid. Paham gak, Pak? Rumahnya dekat masjid, toaknya ngampe ke rumah, Pak. Sekalipun rumahnya dekat, kalau hatinya kagak keikat, itu berat banget langkah ke masjid. Berat apa berat, Pak? Berat apa berat? Enggak, ini mah orang soleh semua ini mah. Muka-muka ahli surga semua ini mah. Masya Allah tuh, Pak. Tuh orang jarang ke masjid. Jangan-jangan nih Pak, jangan-jangan emang masjid kagak mau diinjak sama dia. Tuh orang sibuk dengan urusan dunia, dia cari bahagia, dia usaha, dia sibuk dagang, dia sibuk kerja, dikira kerja, usaha, dagang, ikin bahagiain dia cari kebahagiaan, sampai Allah nyindir barang-barang, alhaakumut hatta zurtumul. Dia sibuk dagang, dia sibuk usaha, kumpulin harta, lupa sama masjid, lupa sama musola, lupa sama pengajian. Hatta zurtumul makabir. Dia tahu pas dia sudah wafat, ternyata yang dia cari-cari ini selama ini salah karena lupa sama masjid. Ada yang tumben. Tuh orang Pak tumben. Orang sini tahu tumben Pak? Tumben tuh orang kagak ke masjid-masjid, datang ke masjid Baitur Rahmah, udah rapi, udah mandi, udah rapi, tapi sayang tuh orang sholatnya bukan di belakang imam, sholatnya di depan imam. Paham sudah Pak? Ini orang sholatnya di depan tuh orang kalau sholat depan imam, tumben kemarin kemana aja, lupa masjid Baitur Rahmah, kemarin kemana aja, keder, tumben tuh orang lupa. Masya Allah. Maka beruntung bapak-bapak ini yang hatinya terikat dengan masjid. Alhamdulillah. Udah 10 menit Pak? Udah apa udah ini? Kalau ceramah subuh ada 2 faktor. Pertama ngantuk, kedua lapar. Ini takut dolim nih penceramah ini. Udah tahu diri juga ini. Daripada Bapak mikirin lapar. Berarti terus apa terus? Udah apa terus nih? Dikit lagi. Pakai aci nambah Herman ini ya. Ini Pak, yang pertama Isra itu artinya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Bapak sekalian ada pesan lagi. Perjalanan Nabi dari Isra Mi'raj kemudian ke Sidratil Muntaha itu oleh yang terbesar adalah ibadah sholat. Maka saya kasih kias, saya kasih contoh Bapak sekalian, ibadah sholat ini beda dengan ibadah yang lainnya. Anggap nih saya Pak megang botol pakai rukun Islam. Nih syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, haji. Nih saya megang botol pakai rukun Islam. Saya lepas ini hajinya, orang boleh nggak haji, nggak ngapa-ngapa, nggak haji. Kenapa? Karena orang itu kagak punya duit. Kagak punya. Karena haji manis qata'a ilaihi sabila, saya lepas hajinya, ini botol masih bisa kepegang. Saya lepas zakatnya, orang boleh nggak apa-apa kagak zakat. Kenapa dia nggak zakat? Fuqara wal masakin, emang nggak punya uang yang dikeluarkan. Maaf ya Pak ya, Bapak kan zakat, ibu zakatnya setahun sekali, zakat fitrah doang, betul nggak? Betul apa betul kira-kira? Ini renungan Pak, renungan ya, nih. Itu kan setahun sekali ngeluarinnya 3,5 liter, dosa setahun yang lalu dibersihin 3,5 liter, bersih apa kagak kira-kira? Kayaknya mah kagak. Iloh bersih 3,5 liter, dosa salahin gambreng lah, kagak balance, kagak seimbang.
Besok tambahin lagi deh tuh Pak, tambahin lagi, masukin sodakohnya ke BKKM, niatin karena ini bisa ngebersihkan diri. Amin ya robbal. Ulangi lagi, orang boleh kagak haji, botol masih kepegang. Orang boleh kagak zakat, botol masih kepegang. Orang boleh kagak puasa, masih kepegang. Kenapa Bapak enggak puasa? Saya lagi sakit Ustaz. Pamangkana minkum maridon au ala safar. Orang lagi sakit, orang yang lagi bepergian jauh, boleh orang kagak puasa. Pak, Bapak kenapa kagak puasa? Saya lagi mencret. Boleh kalau bepergian jauh. Saya ulangi Pak. Haji saya lepas, zakat saya lepas, puasa saya lepas, botol masih kepegang. Nih yang kedua, sholat. Kalau sholat saya lepas, botol jatuh kagak nih Pak? Jatuh Pak, ini botol. Masya Allah, kalau saya lepas. Kenapa botol bisa jatuh? Sholat kagak ada toleransinya. Kalau Bapak balik kampung ke Surabaya, puasa boleh, nggak apa-apa nggak puasa, tapi sholat tetap sholat. Waktunya nggak bisa Ustadz, mepet Ustadz, ini Johor nggak kekejar, tetap wajib sholat, ada jama takdim, ada jama takhir. Ustadz saya nggak bisa, ini Johor kelamaan, tetap wajib sholat, ada qasron rok'ataini, sholatnya dikosor jadi 2 rakaat. Ustadz saya nggak bisa, ini tangan saya habis jatuh patah, nggak boleh kena air, tetap wajib sholat diganti dengan tayamum. Masya Allah, nggak ada Pak, nggak ada toleransi sholat. Ustadz saya nggak bisa diri, kaki saya urat asem. Asam urat. Nah Pak, kalau ceramah subuh begitu ngantuk bawahnya. Kaki saya asam urat, Ustadz nggak bisa diri, ini gemeter. Apa nggak boleh saja sholat? Tetap wajib sholat, sholatnya sambil duduk. Ustadz saya nggak bisa duduk, emang kenapa Pak? Pantat saya bisul 17. Bisul 17, tetap wajib sholat, sholatnya sambil tengkurem. Kagak bisa Ustadz tengkurem, saya punya asma, punya bengek. Sholatnya sambil miring. Ustadz saya miring encok. Sholatnya sambil kedipan mata. Allahu Akbar melotot, Allahu Akbar melotot, Allahu Akbar melotot. Ustadz matanya udah kagak ngedip. Bu saya lah sholatin, mampus tuh orang udah kagak ngedip. Itu artinya sholat kagak bisa toleransi, saking pentingnya. Bapak jamaah sekalian, orang kalau sholatnya bener, ibadahnya bener Bapak, kagak bakalan susah, kagak. Orang kalau ibadahnya benar, salatnya benar, kagak bakalan kebelangsak. Mana Ustadz? Coba tuh Bapak sudah hafal barang-barang. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu udah cukup Pak. Rabbik firli ampuni, warhamni sayangi, wajburni cukupkan, warfa'ni angkat derajat, warzuqni minta rezeki, wahdini berikan petunjuk, wa'afini afiatkan, wa'fu'ani maafkan. Padahal Pak ini 8 udah cukup. Rabbik firli warhamni wajburni, ini 3 aja udah cukup sebenarnya. Apa arti wajburni? Cukupkan. Jadi Bapak besok kalau sholat, Rabbik firli warhamni wajburni 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 wajburni. Cuman jangan kenceng-kenceng. Nanti anak nanya, siapa Pak yang kecebur? Jangan kenceng-kenceng. Wajibur nih artinya cukupkan. Jadi jamaah sekalian, cukup dah 25 menit ini gak keras tadi, cukup ya. Jamaah sekalian, Isra Mi'raj. Isra itu dari vertikal dan horizontal, dari masjid ke masjid. Maka BKKM ini mengajak jamaah biar hatinya keikat sama masjid.
BKKM ini ngajak jamaah, ayo kita ramein masjid. Kenapa? Karena masjid begitu mulia, ada sholat namanya sholat tahiyat masjid. Tidak ada sholat tahiyat mall, tidak ada tahiyat hotel, tidak ada tahiyat apartemen. Kemudian sholat itu tidak ada toleransinya. Semoga yang hadir di sini hatinya terikat sama masjid. Anak-anak kita biar demen sama masjid, biar demen sama musola, biar cinta, karena masjid adalah bangunan yang masuk surga. Astaghfirukum ala khatoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.